Oke, kita akan bersama Floor dan Kerajinan Resin Salatiga. Ada Mbak Stefani. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Mbak. Iya, Mbak Stefani ini kerajinan resin ya, bener ya? Iya, betul. Oke. Kerajinan Resin Salatiga. Kerajinan Resin Salatiga ini kayaknya kalau berbicara mengenai resin ini mungkin kawan-kawan bisa dikasih ini dulu deh, apa namanya Pengenalan begitu ya. pengenalan deskripsi ceritanya ini resin itu apa, mungkin banyak yang mengenalnya seperti apa gitu. Oke, iya, makasih ya, Mbak. Jadi pertama-tama resin sendiri itu sebenarnya bahan kimia nih, Mbak. Jadi dia banyak dipakai buat kerajinan, buat olahan-olahan yang sifatnya itu pelapis begitu ya. Jadi resin itu kan jenisnya banyak banget. Nah, kalau di kerajinan resin Salatiga ini genrenya nih, alirannya itu resinnya itu digunakan untuk aksesori, bisa untuk souvenir, bisa gitu. Iya. Jadi resin itu nggak melulu buat, biasanya kan kalau pengrajin mebel atau kayu itu biasanya pakai resin untuk melapisi kayunya gitu kan. Atau itu bisa juga dipakai buat bodi pembuatan kapal loh, Mbak. Sebenarnya, iya. Jadi ini kayak bahan kimia tapi sebenarnya bisa diolah jadi kerajinan ya? Iya, dia sifatnya akan mengeras gitu nanti kalau diolah dengan benar, dengan tepat. Nah, kalau resin kami ini genrenya untuk souvenir, untuk kerajinan begitu, supaya yang punya nilai jual bagus, tinggi begitu. Selain nilai jual yang bagus dan tinggi juga diolahnya gitu dengan cantik ya. Iya, betul. Kita main seninya di situ juga. Oke, ada apa aja ini untuk hasil karyanya, Mbak Stefani? Ya. Oke, jadi karena dia resinnya sendiri ini kan kami pakai, jadi resin tuh banyak ya, Mbak, jenisnya ya. Kalau kami sendiri memakai resin epoksi, jadi khusus yang memang untuk kerajinan. Jadi ada resin polister sama resin epoksi. Nah, kami pakainya epoksi. Nah, ini nanti bisa kita bikin jadi kalung, bisa bikin jadi gelang, bisa bikin jadi case handphone, atau mungkin juga bisa kita bikin sebagai plakat kayak gitu-gitu, Mbak. Jadi untuk supaya tampilnya lebih unik, lebih cantik, dan kita kasih isian gitu. Isiannya itu nanti kita akan pakai isian yang emang berasal dari bunga-bunga yang asli. Jadi kita nggak pakai bunga-bunga plastik gitu. Oke. Jadi unik ya sebenarnya ya. Iya, belum ada nih sebenarnya. Jarang gitu ya, orang yang tahu jarang. Jadi hasil kerajinan tapi yang mungkin tidak terfikirkan oleh orang lain gitu. Tapi ini bisa kerjakan oleh Mbak Stefani. Ini sendiri Mbak Stefani mengerjakannya atau ada timnya? Saya sendiri. Pertama saya sendiri, kemudian saya disupport sama suami. Suami kadang bantu-bantu untuk membuat gelang rajutnya atau menyiapkan bahan-bahan yang sifatnya pelengkapnya gitu. Tapi kalau untuk meresin saya sendiri. Oke. Gitu. Iya. Ini kan jadi kalau ada yang kayak untuk tadi casing HP ya. Iya. Nah itu terus kemudian ada yang diisi oleh bunga-bunga yang seger itu. Nah itu caranya gimana itu, Mbak Stef? Ya, ini kalau untuk cara kan sebenarnya agak rumit. Cuma kita siapkan bunga-bunga yang kita sebenarnya bisa bikin bunganya itu sendiri, Mbak. Bisa kita keringin sendiri, kita cari sendiri bunganya, kita keringin sendiri, atau kita bisa order emang dari supplier bunganya gitu. Itu bunga-bunga yang kita pakai harus pipih, Mbak. Jadi tipis gitu ya, bunganya benar-benar tipis, dan itu kan pakai alat ya, harus dipres, barulah kita nanti taruh di softcase HP yang akan kita resin. Jadi usahakan softcase-nya itu berbahan silikon dan akrilik. Jadi yang kita resin itu bagian akriliknya gitu loh, di punggungnya gitu kita taruh bunga, baru kita akan resin gitu. Oke, jadi HP-nya dari belakang tuh kelihatan cantik gitu ya? Iya, betul. Oke, unik lah ya, unik dan cantik ya, beda gitu kan? Iya. Ini kalau misalnya ini kan kawan-kawan mungkin belum begitu paham ya, yang mendengarkan hanya mungkin sebatas cerita dari
dari Mbak Stefani. Bisa ini ya, sampaikan untuk medsosnya di Instagram atau di Facebook, Oke, biar bisa nanti banget, bisa lihat Mbak. seperti apa gitu untuk Iya, display-display iya, iya. produknya. Ya, jadi buat kawan-kawan yang pengen tahu apa sih itu resin, seperti apa wujudnya, bentuknya, kalau dijual nanti seperti apa, bisa kepo nih di Instagram kami di Kerajinan Resin Salatiga. Ya, ada 2 nih Mbak. Oke. Kemudian ada di Forflu by Stefani. Mhm. Atau buat yang mau belajar bareng sama kita, buat bikin resin itu seperti apa, gimana, menjualnya gimana, kita juga ada Oh, link oke. channel YouTube juga. Mhm. YouTube-nya sama, namanya Kerajinan Resin Salatiga. Di search aja, kita belajar bareng di situ. Oh, oke. Jadi Iya. apa namanya, ilmunya juga ditularkan ke orang lain Iya ya Mbak dong Mbak, Stefani iya, ya. iya. Dan ini kalau Supaya- misalnya dijual, Iya, harganya mulai dari berapaan ya? Kita start dari 15.000 Kak. Kita mulai dari 15.000? kunci, Murah iya ya? betul. Oke. Dan yang paling tinggi kita pernah jual sampai ke 500 ribu maksudnya per item ya. Per item, oke. Apa itu? Jadi waktu itu kita bikin plakat dan blender resin. Jadi kita full pakai resin gitu. Kita kasih foto, kita kasih bunga gitu. Itu by custom sih. Kita rata-rata custom aja. Oke. Konsumen maunya kayak gimana gitu. Jadi konsumen mintanya seperti apa gitu Iya, ya, nanti betul. biar diaplikasikan oleh Mbak Stefani gitu ya. Betul. Terus iya. apa namanya, kalau selama ini kan kayak kalau kita melihat bahwa ini memang barang kerajinan baru ya istilahnya ya, Iya. baru kita kenal gitu. Aku aja baru tahu nih so apa bisa memanfaatkan dari resin ini. Iya, Terus betul. ini pemasarannya selama ini lewat mana aja ini Mbak Stef? Iya, oke. Pemasarannya selama ini kami lewat online, Mbak. Jadi Oke. kita by Instagram, Facebook, begitu. Jadi Iya, sementara online sih. kalau untuk apa namanya, WA mungkin? Ya, itu pasti kalau WA. Kalau Karena, untuk nomor WA-nya pasarnya mungkin bisa terdekat disampaikan? ya. Oke, bisa sekali. Nanti bisa ke 081 227 349 804. Oke. Ini kan bisa untuk Langsung sama saya nanti. bisa untuk souvenir ya Mbak ya? Bisa sekali, Mbak. Jadi kalau misalnya untuk souvenir, karena kan ini pengerjaannya kan pasti akan rumit ya, dan sangat butuh ketelitian. Itu biasanya berapa berapa gitu kita lama mau gitu pesan ya? gitu. Karena kan kalau pesan Iya. kan untuk souvenir pasti kan banyak kan, lebih dari 10 misalnya. Iya, betul ya. Jadi biasanya kami menyarankan kalau untuk partai besar misalkan 50 sampai 100 itu ya paling tidak H-7 harus kontak dulu gitu. Kita rancang dulu desainnya gimana, maunya gimana, isiannya apa gitu. Tapi kalau untuk resinnya sendiri itu sebenarnya kalau udah dikerjakan 2 sampai 3 hari udah kering gitu. Oh, gitu ya. Cepet Oke. ya. Iya, bahkan 1 hari aja biasanya udah kering. Bisa, Tergantung ya. isiannya apa gitu. Oke. Iya. Jadi kalau tertarik bisa langsung klik di Bisa Instagramnya langsung ya. di Instagram kami. Mau belajar bareng ke Boleh. YouTube kami juga Oke. bisa. Pokoknya Iya, nanti kalau belajar bareng. misalnya mau order juga langsung silahkan bisa klik di Bisa. Instagramnya ya. Iya, pasti Oke, bisa. baik. Mbak Stefani, Iya, terima Mbak. kasih ya sudah Sama-sama. ngobrol dengan kita ya. Dan Iya. semoga nanti semakin banyak berkreasi dengan Amin. resin ini ya Mbak Stef ya. Amin. Oke. Iya, amin. Terima kasih, Mbak. Iya, selamat siang. Selamat siang. Kawan, itu tadi Mbak Stefani ya, pemilik kerajinan resin dari Salatiga. Dan kita masih di UMKM Corner, Rasika dukung UMKM Jawa Tengah. Rasika dukung UMKM Jawa Tengah di acara UMKM Corner.